Wahyuni dengan NIM 85954276. Saya mahasiswa semester 7 dari UPBJJ Bandar Lampung, Salut Tulang Bawang Udik, Universitas Terbuka. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA DSD dengan tutor pengampu Ibu Erlita Yuwani Putri SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum 1 tentang mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Perlu kalian ketahui, makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan tersebut dari benda tidak hidup atau benda mati. Makhluk hidup memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Yang kedua, perlu makan dan minum. Ketiga, tumbuh. Keempat, berkembang biak. Dan yang kelima, bernafas. Alam sekitar sebagai objek penelitian. Dengan tujuan praktikum mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalku. Berikut adalah 10 makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggalku. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu kambing. Kambing adalah hewan herbivora yang bernapas dengan paru-paru. Mereka berjalan dengan 4 kaki. Kambing memiliki indera yang tajam dan cepat bereaksi terhadap ancaman. Makanan utama mereka adalah rumput dan daun, dengan sistem pencernaan khusus yang dapat mengelola makanan kasar. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Setelah kehamilan sekitar 150 hari, biasanya 1 atau 2 anak kambing. Yang kedua yaitu ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Mereka bergerak dengan sirip dan ekor. Ikan bereaksi cepat terhadap gerakan atau ancaman di sekitarnya. Makanannya bervariasi, bisa berupa plankton, tumbuhan air, atau hewan kecil. Sebagian besar ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga yaitu monyet. Monyet bernapas dengan paru-paru, seperti mamalia lainnya. Mereka berjalan dengan kaki dan dapat memanjat pohon dengan lincah menggunakan tangan dan kaki mereka. Monyet cepat bereaksi terhadap lingkungan dan ancaman, seringkali dengan suara keras atau melarikan diri. Makanan mereka terdiri dari buah, daun, serangga, dan kadang-kadang makanan lainnya. Monyet berkembang biak, melahirkan. Setelah masa kehamilannya biasanya 1 anak yang kemudian dirawat oleh induknya. Yang keempat yaitu ayam. Ayam bernapas dengan paru-paru, mirip dengan hewan unggas lainnya. Mereka berjalan dengan kaki, seringkali mencari makanan di tanah. Ayam cepat bereaksi terhadap ancaman, terutama dengan berlari atau terbang sebentar. Makanan mereka terdiri dari biji, serangga, dan tumbuhan. Ayam berkembang biak dengan bertelur, dan betina mengerami telur hingga menetas. Kelima yaitu burung. Burung bernapas dengan paru-paru dan memiliki sistem pernapasan yang efisien. Mereka berjalan dengan kaki atau terbang menggunakan sayap. Burung cepat bereaksi terhadap bahaya atau perubahan lingkungannya. Makanan mereka bervariasi, mulai dari biji, buah, hingga serangga. Burung termasuk berkembang biak dengan bertelur, dan induk betina mengerami telur hingga menetas. Yang keenam yaitu pohon kelapa. Pohon kelapa ini hidup di daerah pantai tropis dengan sinar matahari banyak. Memiliki akar serabut yang kuat untuk menahan pohon dan menyerap air. Pohon kelapa bernapas melalui stomata di daun. Kelapa berkembang biak dengan biji, yaitu buah kelapa yang dapat tumbuh menjadi pohon baru. Yang ketujuh yaitu pohon kopi. Pohon kopi hidup di daerah tropis dengan iklim sejuk.
akar pohon kopi berupa akar serabut untuk menyerap air dan nutrisi. Pohon ini bernapas lewat stomata di daun. Kopi berkembang biak dengan biji dari buah serta dapat diperbanyak lewat stek atau cangkok. Yang kedelapan yaitu singkong. Singkong merupakan tumbuhan yang hidup di tanah dan juga memiliki akar besar yang disebut umbi. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, singkong bernapas melalui batang dan daunnya, serta memerlukan air, tanah, dan juga matahari untuk tumbuh dengan baik. Singkong tumbuh dari batang yang ditanam di tanah dan dikembang biak secara vegetatif, yaitu dengan menanam potongan batangnya untuk menghasilkan tanaman baru. Yang kesembilan yaitu jagung. Jagung adalah tumbuhan pangan yang hidup di darat dan tumbuh subur di daerah yang cukup sinar matahari dan air. Tumbuhan ini berakar serabut yang menyebar di permukaan tanah untuk menyerap air dan nutrisi. Jagung bernapas menggunakan stomata di permukaan daunnya yang menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Jagung berkembang biak secara generatif melalui biji yang berasal dari proses penyerbukan dan pembuahan bunga. Setelah matang, biji jagung dapat ditanam kembali untuk tumbuh menjadi tanaman baru. Yang ke-10 yaitu pohon durian. Pohon durian adalah tumbuhan tropis yang hidup di darat dengan iklim hangat dan lembab. Pohon ini memiliki akar tunggang yang kuat dan dalam untuk menyerap air dan menopang tubuhnya yang besar. Durian bernapas melalui stomata yang terdapat pada permukaan daun untuk menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Pohon durian berkembang biak secara generatif melalui biji yang berasal dari hasil penyerbukan bunga. Biji dari buah durian yang matang dapat ditanam untuk tumbuh menjadi pohon durian yang baru. Nah, berdasarkan hasil pengamatan terhadap beberapa hewan dan juga tumbuhan di sekitar, dapat kita simpulkan bahwa semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bernafas, bergerak, bereaksi terhadap rangsang, memerlukan makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Contohnya, seperti beberapa hewan yang sudah diamati tadi, yaitu kambing, ikan, monyet, ayam, dan burung. Mereka memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bernafas, bergerak, mencari makan, tumbuh, serta berkembang biak, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Jadi, hewan menunjukkan pergerakan aktif dan memiliki alat pernafasan yang beragam. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga bernafas. Tumbuh memerlukan air dan cahaya matahari, serta berkembang biak dengan biji, batang, atau tunas. Tetapi pada gerak tumbuhan itu berbeda dengan gerak hewan. Tumbuhan tidak berpindah tempat, tetapi bagian tubuhnya bisa bergerak sebagai reaksi terhadap rangsangan dari lingkungan. Jadi, setiap makhluk hidup itu menunjukkan ciri-ciri yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan juga habitatnya.